Serta salam tidak lupa marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. kepada para sahabatnya, pada keluarganya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umat di akhir zaman. Baiklah, pada pagi hari ini, hari Rabu, mungkin Rabu terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah. sungguh perjalanan kurma ini baru berjalan mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, berarti kita sudah ini kurma yang ketiga. Pada hari ini telah hadir bersama kita pemateri kurma yaitu Kang Iman Kastubi. Kang Iman, Damang. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, kajian pagi hari ini yang akan dibawakan Kang Iman, insya Allah mengenai ekspektasi diri menggapai ridho Allah. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, ekspektasi itu umumnya merujuk pada keinginan, harapan, impian, Betul. atau cita-cita. Kemudian kalau menurut KBBI Kemendikbud, ekspektasi itu diartikan sebagai pengharapan. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih ekspektasi diri dalam menggapai ridho Allah? Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mendengarkan kurma atau kajian bulan Ramadan bersama Kang Iman Kastubi. SKM MA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Kang Iman. Oke, terima kasih Kang Arif. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah ya. Tasakur menikmat. Alhamdulillah dina subuh iya. Iya orang Sundaannya. Rebo Kang Nyunda. Dudung. Rebo Nyunda. Tapi saya lihat khawatir ada dari yang lain ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita bersyukur terlebih dahulu atas nikmat Allah ya yang diberikan kepada kita, ya. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya. Pokoknya mah nikmatnya segala-gala nikmat ya. Tapi di subuh ini minimal yuk hadirkan paling sedikit udah 5 nikmat yang sering saya sampaikan insya Allah. Yang pertama nikmat iman, ya nggak mungkin kita kumpul tanpa ada keimanan, itu udah harga mati ya. Yang kedua nikmat Islam, ya tak mungkin ya kita kumpul di sini kalau nggak Islam gitu. Nah, yang ketiga yaitu nikmat sehat. Insya Allah, sekecil apapun diri kita di subuh ini adalah sehatnya luar biasa ya. Dan sekaligus mohon doa juga untuk istri ya, teh Neneng sedang diberi ujian kurang sehat hari ini. Mudah-mudahan menjadikan menambah-nambah amalnya dan terhapus segala dosanya. Amin. Dan Amin. segera sembuhkan kembali. Amin. Yang keempat yaitu nikmat kesempatan. Ya, berapa banyak grup yang kita di-share, ya baik grup DPD PTGMI maupun dari grup yang lainnya. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kumpul hari ini. Ini tidak bisa, Masya Allah, tidak bisa disepelekan. Ya, karena Allah yang memanggil kita, Allah lah yang mengumpulkan hati-hati kita, hanya Allah lah yang memberikan ya peluang ini kepada kita. Ya, ini yang harus kita yakini. Yang seperti tadi Kang Maman disampaikan ada gangguan ya. Padahal kan planningnya inginnya 100% bagus. Tapi kembali takdir Allah yang utama ya. Nah, yang kelima tak kalah penting adalah nikmat silaturahim. Alhamdulillah ya. Nih wajah-wajah luar biasa nih Kang Yayat, sehat Kang Yayat ya. Kang Yogi ya, Teh Nurul, Teh Lina, ada Teh Eli Damang Teh Eli, Masya Allah, luar biasa ya. Ya Kang Kang Arif ya. Ini yang saya lihat di sini tadi saya lihat juga ada Kang Teddy ya.
Alhamdulillah. Ya, dan yang lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kembali lagi bahwa ini adalah silaturahim kita. Ya, walaupun fisik tidak ketemu, tapi Allah menyatukan hati-hati kita. Mudah-mudahan menjadi mahabbah, menjadi cinta di antara kita karenanya cintanya karena kepada Allah. Itu yang paling penting. Salam dan salam tercurah limpah ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang yakin seyakin-yakinnya kita tuh banget-banget dan bangetnya ya mengaku dan mengaku sebenar-benarnya bahwa tidak ada contoh yang terbaik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara jujur dan sejujur-jujurnya kita belum mampu mengikuti teladan ya dari Rasulullah. Ya, mudah-mudahan subuh ini bagian dari itiba. Ya, subuh ini bagian dari mengikuti walaupun hanya beberapa sunnah dan ini menjadikan saksi di yaumul kiamah kita diberikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Ya, tenaning damang tenaning. Alhamdulillah. Aduh, resepnya subuh-subuhnya ngarang kayaknya mau kena gitu. Terasa lagi di Ciloto waktu LDKO gitu. Insya Allah ketemu lagi ya. Oke, itu sebagai pembuka dari saya dan hari ini temanya ya tadi udah sampaikan oleh Kang Arif bicara tentang ekspektasi ya. Oke, nuhun ti sadayana ya untuk doa-doanya untuk Teh Neneng ya dan saya menyapa semuanya ya. Saya tidak bisa satu persatu. Nikmati kajian kita sampai jam berapa Kang Maman? Saya takut lupa. Sampai jam 6. Sampai jam 6 ya. Oke, kita fokus jam 6. Ya, apa yang kita akan bahas hari ini? Nah, salah satunya izin share ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Kang Arif di itu ya, di link Zoom. Nah, kita akan banyak bermainnya dengan Mentimeter. Nah, untuk itu kita lihat dulu ya. Oke, sudah tampakkah PowerPoint-nya? Sudah, Kang. Oke, kalau sudah tampak, inilah si ganteng ya. Oke, suaranya hadir ya? Audio belum ya? Oke, nggak Belum, apa-apa. audionya belum. Ya udah, nggak apa-apa. Belum. Ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang ekspektasi diri ya. Nah, tadi secara singkat udah disampaikan bahwa apa sih ekspektasi itu ya. Nah, ya udah sedikit oleh Kang Arif. Tapi clue-nya ditambah lagi dengan Bismillah ya Allah mampukan kita semua untuk bisa meraih ridhomu ya Allah ya meraih ridho Allah ya ini bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru berkenal dengan saya ya sekilas ya bahwa saya pernah jadi pelatih pernah menjadi sebagai petugas promkes dan hari ini saya sebagai widai suara bareng sama Kang Maman di BPK Ciloto ya. Yang lain-lainnya itulah bonus dari belajar dulu dental health education. Ya, sekarang menjadi sedikit-sedikit ya sering jadi trainer. Dan yakinkan ini semua bukanlah usaha saya, tidak. Tapi yakinkan ini adalah takdir Allah. Ya, saya kembali kepada Allah dan ya Allah mampukan ya apa yang akan memiliki hari ini menjadikan wasilah untuk mencapai ridhomu. Amin. Ya, termasuk wasilah dari teman-teman. Sehingga moto ya kayak ya inilah moto yang saya pegang sampai hari ini. Insya Allah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini bagian dari ya memohon kepada Allah ya mengikuti contoh Rasulullah. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 7. Oke ya. Hari ini kita akan ngomongin ini ya. Lumayan nih. Ya, lumayan tentang ekspektasi. Kang Arif, musiknya kebesaran nggak? Cukup. Cukup, Kang. Oke, kita akan ngomong sedikit membedah apa itu ekspektasi. Ya. Yang kedua, ya, apa sih contoh-contoh ekspektasi yang hari ini orang kejar? Oke, yang ketiga, nanti kita bicara ekspektasi apa yang ingin diraih oleh kita. Insya Allah materi nanti akan diberikan ke panitia teman-teman DPD ya, supaya nanti bisa pengayaan karena ini hanyalah ya butiran-butiran debu lah yang terpikir di pikiran saya gitu. Dan yang keempat, kita mencoba ada 5 langkah sadar menuju ekspektasi diri meraih ridho Allah. Nah, ini poin pentingnya ya. Karena ini penting, insya Allah ayah bunda, teman-teman semuanya,
Ya, stay tune sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai nanti gantung, bingung di mana connectingnya gitu ya. Nah, ini yang paling penting yang kita akan sampaikan. Nah, sekarang fokus ya. Untuk itu silakan dibuka Mentimeternya ya. Oke, saya akan beralih ke Mentimeter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, saya akan kita beralih ke Mentimeter. Nah, sudah tampakkah Kang Arif? Sudah. Ya, silakan bagi teman-teman ya ayah bunda, saya tunggu ya. Silakan diklik menti.com-nya di chat Zoom atau boleh masuk Google-nya, nah, diketik menti.com, nanti ketika minta kode masukkan kodenya 49699312. Ya, kenapa menggunakan Mentimeter ini? Karena hari ini ya kita akan membongkar diri kita, bukan orang lain. Dan saya tidak sedikit pun ngajari teman-teman, enggak. Tapi sama-sama ya membongkar diri saya pribadi juga. Oke, yang sudah berhasil masuk menti.com boleh raise hand. Oke, silahkan. Kita cek dulu ya. Berapa banyak yang sudah bisa masuk Mentimeternya. Oke, terima kasih Kang Arif. Ayo, mainkan jari-jarinya. Setiap jari-jarinya adalah sedekah. Insya Allah ya. Oke, yes, terima kasih. Kuisnya, Bu Kuisnya, Teh Kusniati. Ya, Kang Hilmi. Damang Kang Hilmi. Oke, ya. Alhamdulillah, nih guru kita juga hadir. Oke, Alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Karena sekali lagi, ini kita akan memainkan tentang eh, mulai dari pikiran kita termasuk apa yang kita akan lakukan. Kang Nanang, Damang, Kang Nanang. Alhamdulillah Kang Nanang hadir. Ya, terima kasih Teh Sekar. Silakan. Ya, yang sudah berhasil masuk Mentimeternya. Yuk kita cek dulu. Silakan. Ada di chat Zoom atau ya, silakan. Ada chat Zoom atau boleh langsung masuk ke situ ya. Oke. Nah, kalau ini langsung aja diklik aja langsung masuk ya. Oke, yes. Silakan yang sudah bisa masuk Mentimeternya di raise hand, raise hand. Oke, ini sedikit kita menggunakan aplikasi ya. Yes. Oke, baru beberapa orang. Kita tunggu dulu nih. Ada kesulitan teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk masuk Mentimeternya? Oke, nggak apa-apa ya. Yang sedang di perjalanan hati-hati nih, tes skala di perjalanan. Terima kasih masih terus menyimak. Oke, kalau begitu saya akan lanjut aja ya. Oke, Ayah Bunda, hari ini sekali lagi kita akan bicara ekspektasi ya, dengan sedikit tadi banyak dialog ya. Ini sudah sampaikan tadi, sudah ya. Ini pun sudah. Ya, kita fokus semuanya. Oke. Ya, fokus kita adalah yuk. Fokus kita adalah siap sama-sama ya. Subuh ini adalah subuh yang terbaik. Insya Allah ya. Nah, untuk itu supaya kita semakin fokus, kita coba dulu. Ya, coba diketik aja di Mentimeternya. Ya, silahkan diketik saja. Satu kata positif di subuh ini. Yang tidak bisa masuk Mentimeter, boleh ya. Tetiasa dibuka, Teh Sumsum, Damang, Teh Sabios. Boleh di chat Zoom. Yang tidak bisa masuk Mentimeter, boleh di chat Zoom. Terima kasih sudah 11 orang yang bisa gabung. 12 orang, Alhamdulillah. Ya, Teh Hani, Teh Sawios. Yang tidak bisa nggak apa-apa ya. Bisa menyimak di chat Zoom-nya aja. Oke, nah ini Ayah Bunda salah satu kita ya tidak bisa berkomunikasi langsung, kita mencoba menggunakan aplikasi ya. Terima kasih motivasinya, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah sehat, Allah terus berkah berbagi, ya barokah baik, Alhamdulillah. Kata yang gemuk itu adalah kata-kata yang banyak dijawab. Terima kasih sudah 23 orang. Terima kasih atas responnya luar biasa. Yang tidak bisa mengetik di menti.com boleh ketik di chat Zoom aja ya. Kita saling menyemangati di berbagai cara. Terima kasih 30 orang yang sudah masuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, 31 orang. Baik, kita lanjut ya. Oke, sekarang Ayah Bunda, oke ya, siap ya. Oke, ini lewat aja deh. Lewat aja ya, udah pada kenalan ya. Oke, dan sekarang langsung aja ke pertanyaan ini.
Oke, Teh Mori pun hadir. Silakan sekarang teman-teman diketik ya alasan Anda, apapun dah alasannya boleh diketikkan aja. Tenang, di sini nggak ada nama Bapak Ibu. Jadi mau lihat siapapun jawabannya bebas ya. Nggak apa-apa, Teh Teti ya. Oke, silakan. Terima kasih Teh Nita, bersyukur. Oke, silakan sekarang bisa dijawab ya. Bisa dijawab. Oke, tuliskan ya alasan Anda ikut Zoom meeting di subuh ini. Silakan. Boleh ya kita berbagi alasan untuk apa gitu ya. Kita bisa ngumpul di sini. Oke, kita lihat. Bisa dibuka nggak Bapak Ibu di situ? Belum, Kang. Belum ya? Ya. Iya, saya juga sama. Oke, kalau begitu ya oke deh. Nah, Kita sudah ada. Luruskan siap. ya. Oke, siap. Sekarang yuk sama-sama baca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita adalah bagian dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Wariduka wal jannah amin. Terima kasih. Ya, kita akan lanjut ya. Oke. Bapak Ibu, kenapa saya mengambil tema ini? Ya, ini adalah pertanyaan besar. Ya, kenapa sih kok tiba-tiba tertarik dengan kata-kata ekspektasi ini? Ya, ya kita 2 tahun sama Allah diuji dengan pandemik, betul ya? Oke, diuji dengan pandemik. Ya, terima kasih yang masih ngechat di chat Zoom terus ya. Oke, terima kasih menambah ilmu dan dapat silaturahmi. Alhamdulillah semuanya ya. Oke, terima kasih ada Bu Rina, Tes Sumsum. Oke. Nah, hampir 2 tahun ya saya ngambil dari Jawa Pos ya bahwa akibat pandemi COVID-19 ya Indonesia mengalami peningkatan stres dari 73% di awal 2020 ke angka 75% pada 2021. Sedikit naiknya cuma 2%. Tapi kita lihat fokus yang 73%-nya. Wah, itu tinggi banget. Kalau saja hari ini yang hadir di Zoom ini ada 60 orang, berarti 75%-nya hampir 40 orang stres. Begitu ya, secara singkatnya. Ya, gitu. Padahal ya enggak juga ya. Nah, ini menarik gitu. Pertanyaannya, kira-kira kenapa terjadi stres? Ya, nah, saya coba cari literatur, ternyata betul yang tadi sama Kang Arif. Stres ini muncul karena ada ekspektasi dalam pikirannya yang tidak tercapai. Nah, ya, nah itu sehingga timbul stres. Oke, oke. Nuhun Teh Gagan, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Teh Gagan hadir ya. Siap. Nah, inilah yang menyebabkan kebanyakan orang stres karena memiliki ekspektasi. Ya, ekspektasi ini penting banget. Jangan diabaikan. Kalau hidup kita tanpa ekspektasi, nggak bisa berkembang sedikit pun. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mager cek bedak air mah gabut kata anak-anak sekarang. Nah, karena kita punya satu keinginan yang lebih tinggi yang disebutkan bahwa ekspektasi, yaitu sebuah keinginan, ya, cita-cita maupun harapan terhadap satu hal, ya, diraih dengan tingkah laku serta tindakan yang nyata. Nah, 2 tahun kemarin orang itu banyak terjebak ya dalam keinginannya dan tidak mampu melakukannya. Contoh, para pengusaha tiba-tiba tidak bisa bergerak karena dibatasi dengan PPKM. Ya, pengusaha otobus, mobil, semua tidak bisa bergerak. Hotel-hotel banyak yang tutupnya. Nah, ini kan akhirnya apa yang dia pikirkan rencanakan hancur. Ya, nah ini jadi cita-citanya yang tinggi itu tidak terlaksana dan dia tidak bisa melakukan sehingga muncul stres sampai 75%. Ya, termasuk cita-cita yang kesehatan. Yang inginnya sehat, tapi Allah diberikan ujian. Hampir semua di antara kita ini adalah lulus LC ini.
Nah, saya nggak tahu nih, ya saya LC ya lulus COVID 1 ya, insya Allah tidak terkena lagi. Nah, itu adalah sesuatu ekspektasi inginnya sehat, tapi sama Allah diberikan sakit. Nah, sehingga jika tidak mampu mengelolanya, maka akan timbul stres. Sampai sini, Ayah Bunda ready? Kalau ready, kalau oke, boleh angkat kedua jempolnya. Oke, terima kasih. Wah, eh, ini maaf tidak kelihatannya Bu Nurwalina ya. Kayak keren banget ya. Ini masih di kendaraan, hati-hati ya Bu ya. Oke, saya melihat angkat jempolnya walaupun 28. Ya, oke. Nah, untuk itu kita maju lagi sekarang ya. Sudah mulai disepakati. Nah, yang kedua sekarang. Apa yang dimaksud ekspektasi? Nah, saya tertarik dengan perkataan dari Kang Sutisna. Beliau mengatakan ekspektasi adalah bukan hanya suatu yang cita-cita yang ingin dicapai, tapi suatu kepercayaan atau adanya keyakinan ya dari individual tentang berbagai hal yang seharusnya terjadi pada situasi tertentu. Nah, ini menarik nih, menarik. Ya, kalau tadi mah pokoknya harapan-harapan cita-cita yang dicapai aja, tapi ini ada lain, ada agak berbeda. Di sini ada mulai value-nya ada nilai-nilai yang muncul, ya, ada nilai yang ingin ditonjolkan, dan ada waktu yang saat kapan dilakukan, ya, yaitu pada situasi tertentu. Oke, dua definisi ini mengatakan kita apa sih tentang ekspektasi. Oke ya, ya, yang pertama kita bicara harapan, cita-cita, pokoknya sesuatu yang ingin kita capai. Tapi ketika Kang Sutisna menyampaikan, jangan lupa kita punya keyakinan, punya kepercayaan, punya nilai, punya moral. Nah, ya, pada situasi tertentu. Nah, situasi tertentu ini bisa keadaan nyaman maupun tidak nyaman. Nah, untuk itu, ayah bunda, ya teman-teman semuanya yang bisa nulis nanti ya kita akan diajak di Mentimeter untuk nulis bersama. Nah, secara umum saya coba gali terus, cari terus tentang ekspektasi. Hampir semua ngebahas tentang kesini fokusnya. Ya, saya buka beberapa literatur, beberapa literatur yang saya ambil, hampir semua menjurusnya ke sini. Ekspektasi seorang itu banyak berhubungan antar manusia. Ya, contoh suami istri. Ketika sebelum menikah, apa harapannya kepada istri kita? Apa harapannya kepada suami kita? Soleh, bagus, pokoknya ayo geus nikah mah dengan katingali belangna cenah. Nah, itu ya. Ya. Jadi ada ekspektasi yang disandarkan kepada manusia. Nah, bagaimana sekarang orang tua ke anak ekspektasinya? Ya, supaya pintar, suruh belajar, kenyataannya malah melawan. Nah, itu adalah ada beberapa ekspektasi yang disandarkan kepada hubungan antar manusia. Oke ya. Naik level lagi di dunia kerja. Ya, di dunia kerja udah jelas ya. Bagaimana kita menargetkan, termasuk teman-teman sebagai TGM, bagaimana target Anda ya yang ingin dicapai dari sesuai dengan standar dan seterusnya lah. Saya tidak bahas sana. Di bidang ekonomi, ya kita selalu bicara tentang demand and supply. Kita akan bicara tentang produsen dan konsumen. Bayangin, beda nggak ekspektasi antara produsen dan konsumen? Nah, ini beda jelas. Ya, kadang-kadang produsen berpikir bagaimana ya membuat sebanyak-banyaknya dengan harga yang murah, ya dengan biaya produksi yang murah, ya dijual mahal. Ya, kalau konsumen kebalikannya kan, ya dibeli dengan murah, kualitas bagus. Nah, ya jadi melihat dari contoh ekspektasi yang sederhana ini, kira-kira tiap orang berbeda nggak cara pandang ekspektasi? Berbeda atau berbeda banget? Boleh, boleh, boleh di chat boleh bicara oke langsung ya. Kira-kira berbeda apa berbeda banget setiap orang tentang ekspektasinya? Berbeda banget. Berbeda banget, ya. Beda. Jadi setiap orang itu akan berpikir tentang ekspektasi tergantung dalam pikirannya. Inilah yang akan kita sampaikan ya. Jadi ayah bunda stay tune sampai jam 6. Karena ini akan membongkarnya di ujungnya bukan di depannya. Kita baru kulit. Insya Allah ya, mudah-mudahan waktu kita cukup. Insya Allah, Bismillah. Ya, kita minta kepada Allah dimudahkan, dibukakan kepemahaman untuk kita semua. Amin. Oke, yes, kita masuk sekarang. Ya, sekarang kita cek dah. Yang bisa buka Mentimeter jawab di Mentimeter.
Yang tidak bisa buka Mentimeter, jawab aja di chat Zoom. Silakan. Kira-kira ekspektasi apa sih yang sudah diraih oleh teman-teman? Kita ingin tahu dulu nih. Kira-kira apa ekspektasi apa saja yang sudah diraih oleh teman-teman? Diketik saja. Yang merasa oh aku udah berhasil ini, aku berhasil ini, aku berhasil. Ketik saja. Itu ada sesuatu harapan atau cita-cita yang sudah tercapai. Silakan, kita akan lihat ya. Oke. Yang tidak bisa masuk Mentimeter, oke, keluarga, pendidikan, pekerjaan tetap, Masya Allah menjadi dosen, Masya Allah, keren, keren. Wah, ada Pak dosen, terima kasih. Ya, Alhamdulillah sudah bisa berangkat haji, amin, amin, mutasi kerja. Wah, ternyata cita-cita besar ya. Oke, cita-cita besar ya. Untuk, oke, pendidikan telah bekerja, Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ini sudah punya rumah, Masya Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang kita pikirkan, yang digantungkan cita-citanya betul-betul ingin dicapai. Oke, silakan yang tidak bisa di menti.com boleh juga di chat Zoom. Alhamdulillah kondisi sehat, Masya Allah. Terima kasih. Buka usaha, oke. Oke ya, nanti undang-undang ya usahanya apa nih? Kalau kuliner kita bisa buka bersama ya di bulan Syawal. Insya Allah. Keluarga, tentram, nyaman, Alhamdulillah. Masya Allah. 10 orang baru menjawab. Oke, terima kasih Bu Nurwalina di chat Zoom. Keluarga, anak yang soleh dan sehat, amin. Ingat ya, ekspektasi yang sudah diraih. Terima kasih. Oke, ini sudah mewakili teman-teman ya, 12 orang termasuk yang di chat Zoom. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih. Ini kan yang sudah diraih. Mari kita lihat sekarang. Tadi kita berbicara tentang ekspektasi. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan sedikit. Ada kata sadar, ya. Kesadaran tentang ekspektasi. Ya, ayah bunda, teman-teman semuanya, ya. Oke, terima kasih Bu Teti Nursihat, ya, alhamdulillah. Nah, kesadaran ekspektasi agak beda nih secara pengertiannya, yaitu di mana prediksi positif manusia terhadap satu hal, ya. Nah, ya, jadi ekspektasi tinggi yang tidak menjadi kenyataan kadangkala menyebabkan masalah seperti depresi, trauma, dan menyerah. Yang seperti tadi di awal sampaikan, 75% ketika pandemi ya stres ya, bayangin aja dari 100 orang 75 orang yang stres. Artinya apa? Ya, dia ya belum menyadari tentang bagaimana yang terjadi ekspektasi ini. Nah, ketika sadar inilah oh akan ada dampak-dampak yang muncul. Ya, kesadaran tidak tercapai, dia jadi depresi, trauma dan menyerah. Nah, untuk itu ya, kita coba sekarang. Kira-kira dari teman-teman semuanya, ekspektasi apa sih yang belum diraih? Ya kalau kita udah cita-cita lama banget mungkin dari SD atau SMP atau manapun lah usia teman-teman semuanya yang belum diraih atau sudah diraih tapi gagal gitu. Oke, silakan. Kira-kira apa sih? Ya, saya tunggu di Mentimeternya. Ekspektasi apa saja yang belum diraih atau gagal menurut Anda? Ya, silakan mainkan lagi jari jemarinya ya di chat Zoom-nya ya. Boleh di chat Zoom atau boleh di Mentimeter. Terima kasih udah yang masuk. Melaksanakan ibadah haji, menata diri, Masya Allah. Karena sering sakit, banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Masya Allah. Beribadah haji mundur terus. Bener, saya juga mundur ya. Insya Allah harusnya 2023, entah tahun berapa nih. Insya Allah. Belum bisa membahagiakan orang tua. Masya Allah. Menjadi orang baik. Masya Allah. Berangkat haji bersama keluarga. Masya Allah. Melihat orang baik. Ini luar biasa semua nih. Pergi ke Baitullah. Oke, keren ya. Hampir semua berbicara. Oke, ke bawahnya. Ini. Oke, ya. Oke, ke bawahnya. Oke, luar biasa. Yes. Oke, pengen lanjut sekolah lagi berangkat haji. Amin. Oke, amin. Oke. Nah, sudah kelihatan ya. Ini ekspektasi yang belum diraih. Nah, dan saya lihat semuanya adalah sudah arah ke sana. Ya. Jadi kalau begitu, yang dilakukan oleh teman-teman semua yang belum diraih ini gagal atau Allah tunda? Nah, ini pertanyaan penting nih.
Tunda kan. Oke, ya kalau kita mengatakan Allah tunda itu adalah akan menghilangkan yang tadi disampaikan, menghilangkan depresi, menghilangkan trauma, dan menghilangkan menyerah, gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan gagal, maka kebanyakan orang tidak mau lagi berusaha. Oke, terima kasih luar biasa ya. Ini responnya mantap banget. Nah, untuk itu kita lihat yuk. Ya, tadi kita bicara ekspektasi. Ya, ingat, tadi udah jelas tentang definisinya. Tapi sekarang ditambahkan ada real. Ada real ekspektasi. Apa tuh Kang? Kok banyak macam-macam tadi ekspektasinya, tambah kesadarannya. Sekarang kita ngomong real, ya, real ekspektasi. Nah, kalau begitu, kalau ini ngomong real ekspektasi, yang tadi, yang sebelum-sebelumnya dikatakan palsu atau sesuatu yang mengambang, yang tidak ada kepastian. Sampai sini bisa diikuti kalimat saya, kata-kata saya, ya. Jadi ketika di awal-awal saya mengatakan ekspektasi, itu ya secara general, secara umum, ya. Tapi kita sekarang tambahkan real. Oke, berarti yang tadi saya terangkan di awal itu kemungkinan itu bisa sesuatu yang palsu atau yang sesuatu yang belum jelas atau gaje ya gak jelas. Nah, apa yang dimaksud dengan real ekspektasi yang ingin diraih ini apa? Nah, kita akan lihatnya. Mari kita lihat satu video ini luar biasa. Dia memberikan tolong teman-teman ini agak lama sekitar 6 menit tapi tontonlah sampai tuntas. Insya Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita semua ya. Jangan lupa kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah salah satu orang yang luar biasa yang memberikan the meaning of life-nya kita tuh luar biasa bisa berubah insya Allah. Ya, silakan Anda nikmatin satu video. What are we doing here? And where are we gonna go? Teman-teman, It's suaranya like we terdengar just tidak? woke up. Terdengar nggak audionya? Dengar, Kang. Oke, Dengar. silakan menyimak ya, kurang lebih sekitar 6 menit agak panjang, tapi insya Allah ini kuncinya di video ini. One Bismillah. morning, and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can, and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often, just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You still hear your thoughts, then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. But in all honesty, I just need to know, is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own. I just really need to know before the casket's closed, 'cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just simple life questions and I'm just searching for some answers. Like, what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here, and who made us so perfect? And what happens once we go, or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me ask you, did you create yourself, or was it somebody else who had fashioned you? 'Cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny. As science tries to justify that all this could come from none, when it's a simple sum. 0 plus 0 plus 0 cannot possibly ever give you 1. So from where did all this order come?
For everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in He who caused it to explode. Allah, the creator of everything along with every single soul. The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone. Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme being. It's logical. A book with zero contradictions, with miracles that are both scientific and historical, all revealed over 1400 years ago. Like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, and the two seas that don't mix in a complete separate flow. To the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To the stories of the past and the preservation of Pharaoh. To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome. The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone. And not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago. To a man who couldn't read or write as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't, so we took God as a mockery and his messengers as a joke. Muhammad could not read or write. How's somebody who can't read or write gonna start a religion? Dismissed his scriptures as legends and tales of the ancient folk as we live life according to our whims, desires, and hopes. Saying this life is the only home we will ever know. We will live then die, then simply turn to bones. YOLO! Correction, after the grass dies, the rain arrives and it regrows. And Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes. As the all-seeing supreme being watches us so close, and we are surely being tested in our wealth, our health, and our self, and everything that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought back to our Lord and account for every single deed as he hands us our books and orders us to read. From the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You are the one who thought he wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me, but you were busy in all that which was temporary, so read. And glad tidings to all those who believed, and if you disbelieve, read. And don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. Baik, teman-teman semuanya. Setelah melihat video ini, boleh dong silakan ayah bunda untuk ketik menti.com-nya apa yang bisa Anda peroleh dari film yang cukup panjang saya sampaikan ya. Insya Allah, nih izin waktunya agak tak terasa sebentar lagi selesai ini, padahal baru kita mau naik ya. Coba, kira-kira apa yang dirasakan ketika melihat kurang lebih 6 menit film barusan? Silakan diketik di menti.com-nya atau diketik di chat Zoom-nya. Apa yang Anda peroleh? Silakan. Saya batasi dulu yang tadi ya.
silakan di chat-nya boleh, ya, di Mentimeternya boleh. Apa sih yang kita bisa ambil dari satu perjalanan, ya, seorang muslim, ya, yang luar biasa? Sedih, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Allah menentukan, meneguhkan tujuan kita sebagai makhluk Allah. Betul banget. Malu dan ingin menangis, ingin lebih memperbaiki diri, takut karena banyak memikirkan dunia. Terima kasih. Bergetar hati ini karena seringkali mengejar hal yang sementara untuk istiqomah itu sangat susah. Insya Allah, ini bagian kita ikhtiar hari ini. Ya, yang bicara belum tentu udah baik, belum. Tapi kita sama-sama ingin baik. Dan kita yang sama-sama Allah panggil dengan ya Tuhan nafsul mutmainah. Kita yang dipanggil dengan hati-hati jiwa yang tenang. Ya, terima kasih. Ingin memperbaiki diri. Terus, apapun profesi dan apa yang kita miliki pada akhirnya tujuannya yang satu, yaitu ingin mendapatkan ridhonya Allah. Oke, inilah real ekspektasi yang kita inginkan. Good. Keren. Selalu yakin dan semuanya dalam waktu. Betul banget. Nah, itu keyakinan yang tidak boleh hilang, luntur. Bahkan Allah semakin memperlihatkan, membuktikan. Setiap di samping Al-Quran itu Allah buktikan di dunia ini. Ya, dengan banyak penemuan-temuan oleh ahli barat. Bahkan mereka bukan Islam. Ya, tapi mereka menemukan. Terima kasih. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Oke, Marsha akan kembali ke Allah, kata Bu Teti. Terima kasih. Baik teman-teman, sudah mewakili ya. Hampir mewakili semuanya. Ya, ingin lebih fokus, lebih amin, amin. Oke, untuk itu kita agak cepat. Nah, inilah 5 langkah sadar, ya, menuju ekspektasi diri meraih ridho Allah. Jadi teman-teman, apapun yang ditulis oleh teman-teman tadi sesungguhnya itu adalah menuju real ekspektasi. Disadari tanpa disadari, ayah bunda semuanya sudah membuat satu cita-cita, yaitu kembali ke Allah. Tadi ingin ke Baitullah, ya, berbakti orang tua. Itu semuanya Allah sudah mengatakan. Ya, itu Allah mengatakan bahwa suatu waktu kalian itu kan semua. Bahkan Ustadz Hadi, Masya Allah. Bahkan Ustadz Adi Hidayat mengatakan, segala sesuatu yang diperoleh untuk dunia akhirnya cuma satu, kata Uwah, yaitu jenuh. Boleh diulang lagi saya. Segala sesuatu yang dikejar untuk dunia, ujung-ujungnya satu, jenuh atau bosan. Orang mengejar Alphard, mengejar Expander, apapun mobil yang mewah, tapi sudah dibeli, kadang-kadang disimpan di mana aja, dipakai seenaknya aja, bahkan nggak terurus. Orang ingin rumah besar, kita ada rumah ditinggalkan. Berapa banyak di puncak di tempat kami, hotel-hotel sekarang tertinggal, terbengkalai karena tidak terurus. Ya, nah itu adalah sifatnya mengejar dunia, tapi ketika real ekspektasi lain ceritanya, insya Allah. Nah ya, untuk itu, oke, jadi Kang Arif kalau ada waktu lebih beberapa menit boleh ya. Oke ya teman-teman, boleh ya, kalau ada waktu tidak lebih sedikit dari jam 6 ya. Ya, Karena ini ya, karena ini insya Allah agak beda ya, insya Allah itunya pendalamannya insya Allah. Jadi untuk membuat real ekspektasi, ya, untuk membuat real ekspektasi diri kita harus punya dulu landasannya, harus punya dulu kesadarannya apa gitu. Nah, dalam film tadi selama 6 menit sudah menjawab ini semua kesadarannya. Ada nggak tadi mengatakan siapa aku dari embrio yang diciptakan Allah dan ada dalam Al-Quran dan diteliti dan hadir di muka bumi ini menjadi ilmu pengetahuan. Hadir, sadar tujuan, kenapa diciptakan. Ya, semua manusia yang mati akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawabkan. Sadar tempat di mana, mulai dari alam ruh, alam rahim, sekarang alam dunia, dan sebentar lagi kita akan masuk alam kubur dan seterusnya. Dan insya Allah, ya Allah, mampuan kami ke surgamu, ya Allah, bukan di nerakamu. Amin. Sadar terhadap tempat perjalanan kita. Dan yang keempat, sadar akan pilihan hidup. Di dunia ini diperbolehkan kita berbuat jahat, diperbolehkan berbuat baik, dan spesial untuk manusia. Karena Allah
menitipkan akal kepada manusia. Nah, jadi silahkan. Yang ini ekspektasinya dunia, silahkan sepuas-puasnya. Allah akan sempurnakan, diberikan semuanya. Tapi Allah janji tidak akan diberikan sedikit pun untuk akhiratnya. Rugi banget gitu. Dan kita kan berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, yang kelima, yuk sadar tentang diri kita. Nah, teman-teman sudah ngetik dari awal. Itu sesungguhnya sedang mencek diri kita. Oke, untuk itu saya akan buka satu-satu ya. Bismillah. Oke, sadar siapa aku. Ya, saya udah jelasin tadi ya. Saya tidak akan putar filmnya karena waktu yang gak cukup. Tapi yang jelas, inilah kita. Sampai ujung-ujungnya, inilah kita. Ya. Yes, kita ini. Ya. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Ya. Dan Allah udah janji pasti bakal mati dan dibangkitkan kembali. Ya. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Artinya menjawab pertanyaan orang kafir bahwa setelah mati ngapain lagi gitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Ya, ini adalah menambah keyakinan kita semua. Oke, ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Sadar tentang tujuan kita. Apa sih Allah tujuannya menciptakan kita? Kita sudah tahu banget ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan itu saja. Allah memberikan kepada kita kesempatan mengurus dunia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Bahkan semua makhluk hidup yang diciptakan di bumi ini spesial. Spesial adalah untuk manusia. Apapun bentuknya, mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, apapun untuk manusia. Supaya apa? Manusia sebagai pemimpin yang mengurus bumi. Dan yang ketiga, kita nih manusia nih, terutama saya yang banyak salah, banyak dosa. Ya, ini tugas kita, tujuan Allah menciptakan, yaitu untuk saling menasehati di antara kita. Dan terima kasih DPD PTGMI ya. Gak usah berpikir banyak sedikit yang ikut Zoom, gak usah. Yang penting ada nggak keinginan membuka ruang, membuka wasilah untuk kebaikan. Itu yang paling penting itu. Gak usah berpikir, walaupun nanti yang qadarullah kalau yang hadirnya hanya pengurus doang jadi masalah. Ya, yang penting kita buka ruang. Nah, inilah saling menasehati pada diri sendiri ya. Oke, yuk kita lanjut lagi sekarang. Hidup kita kalau tanpa aturan kacau, seperti lalu lintas, pasti banyaknya tabrakan. Dan Allah mengatakan dan di An-Nisa 59, inilah aturan kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wa yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ketika ada tujuan pasti ada aturan. Inilah aturannya. Inilah dikatakan ada ART-nya. Inilah dikatakan apa kalau di DPD itu namanya? Apa Kang? Ada ART, satu lagi apa? Namanya kalau di profesi? Ya, saya sampai lupa tuh ya namanya ya. Ada ART, dan ada visi misi yang lainnya. Inilah yang mengatur bahwa kita orang beriman itu, yaitu aturannya ikut Allah, ikut Rasul, ikut pemimpin yang taat Allah dan Rasul. Walaupun hari ini kita agak berat, ya kita sedang diuji orang umat Islam ini ya, kayak supaya ya ini lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kayak insya Allah itu sebagai aturannya. Berikutnya, apakah berarti kita harus meninggalkan dunia? Kalau yang berpikiran yang penting aku ibadah untuk akhirat itu salah banget. Ya. Nah, karena Allah mengatakan, ya, dan carilah pahala negeri akhirat seperti saum, sholat, ya, zakat, ya. Ya, dan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi kita wajib menikmati dunia yang sangat nikmat ini gitu ya. Dengan cara apa? Hablum minanas. Dengan cara apa? Berbagi dan berbuat baik ya. Nah, inilah seperti hari yang kita lakukan. Ya, Kang Arif, Kang Maman dan yang lainnya itu punya potensi ya, menikmati dunia, bagi-bagi dengan yang lain gitu ya.
Nah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak kayak orang yang berbuat kerusakan. Ya, ini memotivasi kita harus kaya dengan usaha yang halal dan thayyib. Untuk apa? Orang kaya lebih mudah ya untuk sedekah dibandingkan orang yang tidak kaya. Nah, itu ya. Orang kaya tidak akan menjadi ya tanggungan orang lain, bahkan menanggung orang lain. Nah, ini motivasi kita ya untuk mengoptimalisasikan ikhtiar dunia, tapi jangan lupa connectingkan dengan akhir kelak ya. Karena Islam mengajarkan yang ini. Oke, tentukan tujuan hidup kita. Karena kita bukan hanya di dunia, tapi kita pun mengejar akhirat ya, yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan bagi yang sudah berangkat haji, ini adalah doa yang penting, ada di antara rukun yawani dan rukun aswad. Ya, bagi yang belum berangkat haji, insya Allah bisa berangkat. Nanti akan menikmati ketika tawaf. Ya, ini yang dibaca doa ini aja. Ya, cuman ini aja. Bergemuruh ya. Ketika tawaf ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dilepaskan semuanya, hartanya, kedudukannya, pangkatnya, jabatan ketika tawaf karena ingin mendapatkan. Ini yang Allah sampaikan. Ya, insya Allah. Ya, ekspektasi tadi yang kita dianggap gagal atau belum tercapai, sesungguhnya Allah tunda. Jangan-jangan kita belum siap. Jangan-jangan kita belum layak atau belum pantas. Jangan-jangan ikhtiarnya belum maksimal. Ya, ini menjadi penyemangat kita. Kenapa? Karena Allah janji setiap usaha baik untuk mencapai kebaikan adalah pahala. Walaupun belum sampai. Sekarang nih baru buka rekening. Ya, baru juga buka rekening 500.000, tiba-tiba meninggal. Ya, udah daftar ibadah haji. Bagi Allah itu adalah sudah ada booking fee ya melaksanakan ibadah haji. Jadi tetap semangat ya, walaupun sekarang udah mulai lama antriannya. Ya, 20 tahun lebih. Oke? Itu baru ya nomor 2. Nah, sekarang masuk ke nomor 3. Tadi saya udah jelaskan sadar tempat di mana mau kemana. Singkatnya ini. Inilah perjalanan kita. Jadilah di dunia ini adalah musafir. Ya. Jadi engkau dunia seakan-akan seorang orang musafir, yaitu yang sedang perjalanan. Seperti sekarang orang disibukkan mau mudik. Berapa banyak bekal yang disiapkan? Berapa banyak kendaraan yang disiapkan? Berapa banyak yang harus disiapkan untuk mudik kurang lebih 1 minggu. Tapi tanya diri kita, sudah berapa banyak bekal yang kita siapkan untuk mudik selamanya itu menembus surganya Allah? Insya Allah ya Bunda, ini perjalanan kita, ini masih di dunia. Dan dunialah tempat menanam, dunia adalah tempat ikhtiar, karena setelah ini tidak ada lagi ikhtiar. Yang ada adalah bagaimana timbal balik untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita terus pemahaman sehingga kita selalu ada di on the track. Yuk, teman-teman, kita berjalan sedikit lagi. Akhirnya, inilah sadar akan pilihan. Boleh yuk bantu kita sama-sama fokus semuanya. Boleh dijawab di chat Zoom, boleh dijawab ya. Masya Allah di Mentimeter. Terima kasih Kang Rosa hadir ya. Ini saya baru baca. Yuk kita hidup pilihan. Menurut teman-teman, hidup kita mending yang mana? Mending nomor 1 duit recehan atau nomor 2 kaya raya? Boleh diketik, silahkan. Langsung aja dijawab ya. Oke. Boleh di chat Zoom, boleh di Mentimeternya, boleh ya. Di chat Zoom aja, atau boleh ditulis. Silakan. Ya, di chat Zoom aja ketiknya ya. Silakan. Oke. Wah, Teh Murni nomor 2. Wah, nomor 2 semua kayaknya nih. Oke ya. Oke, sepakat nomor 2 ya. Oke. Berarti saya tutup ya. Oke, saya tutup sekarang. Oh, Teh Naya, terima kasih. Ada juga Teh Ominar, Masya Allah. Ayo Kang Gun-Gun, oke, terima kasih. Oke, Kang Agus Duhi, oke. Sekarang maju lagi berikutnya. Teman-teman fokus. Nomor 3 ini adalah orangnya kaya raya, cantik-cantik, pokoknya terkenal kemana-mana. Pokoknya kaya banget deh ya, nomor 3. Dan ini mungkin perempuan Anda.
Nah, dan ini laki-laki mungkin ini idaman Anda. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan adalah Anda. Kalau laki-laki idaman Anda. Atau nomor 4, ya. 4, aku muslim taat, ikuti aturan Allah gitu. Bagi wanita, ini saya. Bagi laki-laki, ini adalah calon saya atau istri saya. Nah, kira-kira teman-teman milih yang mana? 3 atau 4? Silahkan dichat tim lagi. 4, oke, buku sejati. Oh, 4 semua. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, 4. Kak Tenaning, Termuni, Teh Ima. Oke, dari Jogja, terima kasih. Oke, Kang Web juga, opat Kang Web. Wah, Kang Web, opat ya. Terima kasih. Teh Naya juga opat. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Karena waktu saya sempit, saya agak cepet. Mohon maaf. Ya, sekarang di sini nih, ini laki-laki nih. Ada laki-laki, Anda gagah kemana-mana gratis karena Anda preman semua takut ya. Nomor 5 tuh. Ya, bagi wanita, apakah ini idaman Anda? Pokoknya gratis kemana-mana. Belanja tuh ke pasar baru aman. Pokoknya dapat dunia, dapat semuanya nih. Gitu. Atau ingin nomor 6? Silakan. 6. Apakah ini idaman Anda, hai para wanita, atau hai laki-laki ini Anda? Gitu. Silakan. Wah, ternyata 6 semuanya. Oke, ternyata ini semua kembali tadi. Hidup adalah pilihan. Oke, terima kasih. Skip lagi ya, karena waktunya sempit. Yes, sekarang ketika menikah, ya, Allah takdirkan punya anak. Anaknya mau nomor 7. Karena ayah ibunya sering berantem di rumah. Sehingga anaknya tanpa disadari diajaran begini nih cara berantem. Teriak-teriak. Atau nomor 8. Yang imut-imut dan menyenangkan. Belum ditanya udah pada jawab. 8 semua. Terima kasih, Kang Web. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke. Dan akhirnya, izin Allah, hidup pun selesai. Tak terasa waktu kita ya. Oke, dan kita mau menuju kemana hidup kita? Mau ke 9 apakah 10? 9 menuju ke neraka, 10 menuju surganya Allah. Amin. Inilah siklus. Tanpa disadari, ini siklus kita. Mau tidak mau kita, ya. Mau tidak mau kita. Oke, terima kasih semuanya 10. Berarti semua dalam posisi menjawabnya adalah, ya, posisi menjawabnya hampir semuanya. Ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Oke. Hampir semua posisinya di posisi. Oke, mana ininya ya? Oke, saya tidak menemukan annotate-nya. Ya udah, nggak usah dicoret-coret. Di posisi 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ini posisi ideal. Insya Allah, amin. Bismillah. Kayak Bunda, terakhir ya. Ini udah lewat 5 menit, izinkan. Untuk mencapai real ekspektasi tadi, maka kita dari sekarang mulai berani menghisab diri sendiri ya sebelum Allah menghisab kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qadamat ligod. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan di surat Al-Asr ayat 18, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kata Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok bukan hari Rabu, hari Kamis, tapi akhirat. Ya, sekecil apapun perbuatan jahat kita, sebesar atom, sekecil apapun, di surat Luqman, Allah itu tahu banget. Dan semua diminta pertanggungjawabkan. Jadi hari ini bagi teman-teman yang merasa terzalimi, yang merasa sakit oleh teman-teman yang lain, ya, ada kesempatan nanti di depan Allah untuk meminta bahwa saya itu benar-benar enggak, gitu ya, benar. Atau adalah kesempatan yang lebih luar biasa, yaitu memaafkan itu lebih utama. Dan itu mendapatkan pahala berlipat-lipat ketika kita dizalimi dan kita memanfaatkan, memaafkannya, luar biasa ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada ekspektasi dan sekarang tambahkan real ekspektasi. Ya, kita tidak lagi ekspektasi duniawi, enggak, tapi kita ekspektasinya dunia akhirat, real. Dunia nikmatin, akhirat dapat. Oke, nah bagaimana caranya? Ketika kita meninggal, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Apa yang bisa dibanggakan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh kita? Anak-anak, saudara, bahkan dengan kita. Kita meninggal, apakah mereka menangisi kita atau mereka tersenyum puas karena kita meninggal? Untuk itu, teman-teman semuanya, sesi akhir ini
Yuk, silahkan Anda buat lagi sekarang. Apa sih yang ingin dicapai, ya, yang dikerjakan di dunia ini untuk menyampai akhirat. Sakit di dunia ini, ya, insya Allah adalah kebahagiaan luar biasa bagi orang yang sabar. Karena Allah memberikan 3 hal, ya, yaitu petunjuk, rahmat, dan ampunan. Yuk, silahkan Anda boleh ketikkan di chat Zoom-nya, ya. Masya Allah, iskariman al-mut syahidan. Amin, amin, amin. Silahkan di chat Zoom-nya atau di Mentimeternya. Ini menjadikan kita satukan cita-cita kita. Ya, ketika pikiran satu kebaikan dipersatukan menjadi jamaah, itu lebih kuat daripada kita sendirian. Seperti domba yang terlepas dari rombongannya akan mudah disantap serigala. Hari ini kita satukan. Silahkan. Silahkan, jari jemarinya sekarang mainkan. Mencapai ridho Allah. Terima kasih Kang Web, sehat-sehat ya Kang Web ya. Mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya. Mencapai ridho Allah, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu yang sering kita baca ketika, ya, melakukan sholat witir. Min sahwatika wanar. Ya. Kita sum-sum tetap semangat ya teman-teman yang sama. Karena sesungguhnya setiap manusia akan diuji oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Ya. Allah ingin melihat semuanya. Ya. Ingin lihat siapa yang sabar di antara mereka yang diuji dengan hartanya, dengan jiwanya, ya. Mungkin ada orang yang diuji dengan tidak ada keturunan mungkin hari ini, atau tidak punya harta, atau kesusahan. Tapi Allah yang melihat sabar. Allazina idza asabasi musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendapatkan musibah dan kita paham musibah dari Allah dan mengatakan semua kembali ke Allah, ya, itulah kata Allah yang mereka akan mendapatkan 3 hal. Ulaika alaihim sholawatum mirobihim wa ulaika humul muhtadun. Insya Allah kita bagiannya. Terima kasih ayah bunda teman-teman semuanya. Oke, istiqomah. Oke, terima kasih. Lebih bermanfaat bagi sama Ustaz. Terima kasih Bu Nurwalina. Harus berlanjut lagi beribadah untuk kecepatan Allah. Amin. Oke, akhirnya ya 6:10. Izinkan. Yuk, mulai hari ini insya Allah ya. Anda nanti lakukan sendiri karena waktu tidak cukup. Saya akan memberikan materinya ke panitia, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya. Cek ekspektasi saya apa. Dan yakinkan kita tidak akan mampu sendirian. Cari kira-kira siapa yang mau mendukung saya untuk bisa mencapai real ekspektasi saya. Anak, istri, suami, keluarga, tetangga. Tulis nama-namanya. Boleh dipoto dulu, ya. Boleh di screenshot dulu, biar nggak lupa. Ini satu slide yang penting. Jadi nanti, kalau misalkan kita sudah punya poin-poin penting untuk mencapai real ekspektasi tadi, cari orang-orang yang mendukung kita. Termasuk tempatnya di mana? Masjid, musola, masjid taklim, hadirkan mereka. Oke? Dan setelah ada yang nomor 5-nya, tuliskan siapa saja yang akan bahagia ketika kita melakukan ekspektasi ini. Oke? Ayah bunda, mohon maaf lahir batin ya. Waktu kita habis banget ya, tidak cukup. Ya, di sisi terakhir saya mengatakan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya penghuni langit dan bumi, semut yang ada di lubang dan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Insya Allah kita salah satunya. Amin. Ya, saya izinkan ingin berdoa terlebih dahulu untuk kita semua. Izin beberapa menit, angkat kedua tangannya. Ya, hari ini hari ganjil. Ya, yang sempat tadi malam bisa itikaf. Ya, alhamdulillah. Yang belum sempat hadirkan, kita diberikan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini Engkau mentakdirkan kami kumpul bersama ya Allah. Ini semua karena kasih sayang-Mu ya Allah. Ini semua karena kekuasaan-Mu ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa. Ya Allah, tak terasa usia kami sampai detik ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Karena kami disibukkan dengan ekspektasi dunia yang terus kami kejar dan kejar sampai kami lelah. Dan subuh ini ya Allah,
sekecil apapun kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, sekecil apapun petunjuk yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, tancapkanlah ke dalam dada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kehadiran kami walaupun hanya beberapa menit, beberapa detik ini, ya Allah, jadikanlah saksi bahwa kami semua berkumpul ini ingin mendapatkan petunjuk-Mu, ingin mendapatkan ridho-Mu, dan ingin mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah wasilah menghancurkan semua dosa-dosa kami, menghancurkan semua kesombongan kami, dan menghancurkan semua asa-asa yang mempalsukan diri kami. Dan ya Allah, jadikan ini sebagai petunjuk untuk semakin dekat kepadamu. Ya Allah, di penghujung saum ini, ya Allah, berikanlah ridho-Mu kepada kami, ya Allah. Berikanlah ridho-Mu, ya Allah, kepada kami, ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah, yakinkan salah banyak dari saya, benar ya Allah semata. Tolong gali lagi, dan terus kita saling menguatkan. Akhirul kalam, ya, saya kembalikan lagi ke Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita ucapkan. Terima kasih Kang Iman atas kajian di Kurma bersama PT GMI. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahan kita bermuhasabah dan menguatkan kita atau kita bisa istiqomah dalam menggapai ekspektasi yang sebenarnya. Baiklah, mengingatkan kembali kita akan bertemu lagi di hari Jumat dalam kajian data Al-Quran bersama Kang Dudung dan Kang Yogi. Mangga Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk hadir pula di hari Jumat. Baiklah, tak terasa waktu sudah menunjukkan 6.15. Mungkin kita akan melakukan aktivitas rutin masing-masing. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kajian Kurma bersama PT GMI di hari Sabtu ini. Marilah kita tutup rangkaian kajian Kurma dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid Dunya dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasadayana. Nuhun. Matur nuwun Kang Iman. Sami-sami Kang Maman. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat melakukan persiapan untuk aktivitas rutinitas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Amin. Inlet Dena. Yo, mangga. Nuhun sedayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Nuhun Kang Web, mangga Kang Web. Kang Arif, Kang Maman nuhun ya. Izin ya. Izin ya. Ya, sami-sami sadayana wilujeng sadayana. Ya, taqabbal minna wa minkum. Sama-sama. Allahil aliyyil azim.